Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam hal ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Untuk mengawali pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, mari kita membaca doa dalam hati masing-masing. Membaca doa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Nur Imam Suisma, Rizky Agung Wahyudi, Muhammad Subhan, Muhammad Rizky, Siti Aisyah, Nurul Aini, Ana Julina, Agus Tommy. Baik, terima kasih anak-anak. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi dalam bab ekonomi dalam mata pelajaran ilmu pendidikan sosial. Nah, di mana nanti kita akan belajar terkait bagaimana kegiatan ekonomi produksi. Nah, jadi ekonomi produksi. Apa yang dinamakan dengan produksi atau pengertian produksi? Oke. Produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, contoh misalkan produksi makanan, contoh misalkan beras. Nah, ketika beras itu belum menjadi beras, berarti kan padi. Nah, maka padi tersebut kita kelola ataupun kita produksi supaya menjadi beras. Maka ketika sudah menjadi beras akan menjadi nasi. Itu adalah contoh salah satunya. Nah, misalkan setiap barang atau beras, barang atau beras itu mempunyai nilai guna bentuk ataupun form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Nah, contoh misalkan ketika beras sudah lama terus tercampur misalkan dengan air ataupun misalkan tergenang dengan air, nah maka beras itu lama-kelamaan akan menjamur. Itu salah satunya. Nah, terus yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna tempat suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Nah, maka contoh misalkan beras di Indramayu harganya misalkan 1 liter itu 10.000. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan di Papua, contoh misalkan, itu akan beda, akan bisa jadi 2 kali lipat ataupun 30 kali lipat. Karena memang salah satu yang menentukan adalah nilai barang ini atau nilai tempat ini, yakni jarak. Nah, maka jaraklah yang akan menentukan terkait dengan nilai guna tempat. Nah, yang ketiga yaitu nilai guna waktu. Tadi ketika misalkan
tempat ini akan menjadi salah satu produksi beras, misalkan kayak di Indramayu, terus di Papua itu bisa nilainya lebih mahal karena tadi ada jarak yang memang nanti akan menentukan waktu, dimana ketika misalkan pengiriman dari Indramayu ke Papua itu akan lebih lama karena memang waktu yang menentukan sangat lama, sehingga untuk mengeluarkan biaya yang sangat tinggi gitu. Terus ada nilai guna kepemilikan atau ownership atau utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya misalkan ada petani yang mempunyai lahan baik anak-anak, Bapak akan mencoba mengulas kembali terkait dengan yang namanya pengertian produksi ya. Di sini saya mencoba kepada siapa ya, Nuri Mamsisma, coba apa yang dinamakan dan pengertian dari produksi itu. Produksi adalah kegiatan membuat barang benda. Baik, jadi anak-anak, terkait dengan produksi itu tadi apa yang disampaikan oleh Ananda Nuri Mamsisma, pengertian produksi itu yakni adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukup sampaikan ya terkait dengan produksi, ekonomi produksi, bagaimana dengan kegiatan produksinya itu. Mungkin nanti kita akan belajar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi yang lainnya yakni distribusi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.